Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala atamanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mengetahui bahwa tujuan kita sesungguhnya dalam kehidupan ini adalah ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah. Yang dimaksud dengan liya'budun di sini adalah liwahidun, sebagaimana tafsir dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Sehingga yang dimaksud dengan ibadah sesungguhnya dan bahkan inti dari ibadah itu sendiri adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, apapun ibadah yang kita kerjakan tanpa tauhid sesungguhnya tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengetahui bahwasanya arti tauhid itu sesungguhnya, arti ibadah itu adalah sesungguhnya tauhid, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tauhid itu. Baik tauhid yang berkenaan dengan rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kemudian kalau kita fahami bahwasanya tujuan hidup ini adalah merupakan ibadah, maka apa arti ibadah itu? Asal ibadah itu artinya adalah al-khudhu' wa tadallul, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Sedangkan secara istilah ibadah itu adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu ismun jami'un lima yuhibbuhu wa rasuluhu minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah semua nama yang mencakup semua apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik berupa zahir maupun batin. Jadi cakupan ibadah itu berarti sangat luas sekali. Semua aktivitas ya yang kita kerjakan dalam rangka untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan ibadah. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk muhasabah, mengoreksi niat di dalam semua ibadah kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, jamaah sekalian, sampai kapan kita diperintahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu keyakinan. Yang dimaksud dengan yakin di sini adalah al-maut, yaitu kematian. Ya, sebagaimana tafsir dalam suatu riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW ketika seorang sahabat yang bernama Utsman bin Mad'un beliau meninggal, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Amma Utsman faqad atahul yakin." Adapun Utsman maka sungguh telah datang kepadanya hari ini, yaitu kematian. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, yang dimaksud dengan yakin dalam ayat tadi itu adalah kematian berdasarkan tafsir dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian seterusnya, apa manfaat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, apa maslahat dari ibadah yang kita kerjakan? Ya, tidak lain dan tidak bukan, yaitu dalam rangka untuk mendapatkan ketenangan, ya, untuk mendapatkan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Berapa banyak orang di dunia ini yang dia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dunia, baik itu jabatan, harta, akan tetapi tidak diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya,
ya keselamatan, maka kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang beriman, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan laki-laki dan perempuan, niscaya aku akan beri kehidupan kepada dia dengan penghidupan yang sangat baik. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selama kita diberikan waktu, selama kita mendapatkan nafas ya dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan juga keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan dan kita perbanyak dalam kehidupan ini dengan ibadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan ibadah yang didasarkan di atas ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua kebaikan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungkan kehidupan yang singkat ini dengan selalu memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini dulu yang bisa saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat insyaallah. Allahu a'lam. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.